Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyukum bitahiyatal Islam, tahiyatal ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin ikhwah fillah azakumullah wa iyyakum. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun maring kanugrahan dumateng kita sedanten sehingga Pak insyaallah kita saged tolabul ilmi bermuwajahah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi hada ila yaumil qiyamah insyaallah. Ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum. Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang huru-hara hari kiamat. Sekarang kita dumawah dumateng wasaya atau wasiat ingkang diparingaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita bisa menjaga diri menghadapi zaman akhir. Wasaya atau pesannya itu ada 5. Yang pertama adalah iltizam atau qaiman bi kitabillahi wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kita berpegang teguh, beriltizam, tamasuk dengan apa? Kitab Allah dan sunnah Rasul. Yang kedua yaitu adalah iqamatus shalah, yaitu menegakkan shalah. Muhafadzatul as-shalah, yaitu kita menjaga sholat. Rasulullah sebelum wafat itu beliau menengok di mihrabnya Masjid Nabawi, kemudian beliau melihat Abu Bakar mengimami para sahabat, maka beliau tersenyum. Kenapa? Karena umatnya sudah melaksanakan apa yang menjadi dawuh beliau. Dan menjelang sakaratul maut beliau mengatakan as-shalah. Jangan lupa untuk sholat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ijtinabul fitan. Yaitu kita menjauhi fitnah. Wa istiqomah ala thoriqid dakwah, dan kita tetap istiqomah di dalam menjalankan dakwah. Ini adalah pesan yang ketiga. Pesan yang keempat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah ayaksura al-amal as-shalih, yaitu kita harus memperbanyak amal soleh. Jadi kalau kemudian orang itu senantiasa beramal, Pak insyaallah amal itu akan menjadi tazawud atau bekal kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah luzumul jamaah. Senantiasa menetapi jamaah. Artinya apa? Tidak terpecah belah. Maka huru-hara hari kiamat itu berkaitan dengan 5 wasiat ini tadi. Yang pertama apa? Kita harus berpegang teguh kepada tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan tidak terpecah belah, yaitu dengan Al-Qur'an. Ada hadis yang berkaitan dengan hari kiamat, la yabqa minal Islam ila ismuh wa la yabqa minal Qur'an ila rasmuh. Tidak tertinggal dari Islam kecuali hanya namanya saja, dan tidak tertinggal daripada Quran kecuali hanya hurufnya saja. Karena itu ikhwani fillah, menjelang akhir zaman maka manusia banyak yang kehilangan hidayah. Jangan tahu kasus di Cimarga seorang guru yang melihat muridnya itu ngerokok udut begitu, kemudian diperingatkan,
Ya, karena memang agak membandel, itu diberikan tamparan. Ya, sebenarnya tamparannya ya Pak, luar gitu juga. Ya, tamparan yang halus sebenarnya. Ojo ngono to nek rokok. Ternyata kemudian diadukan, ya membuat ya, wakil gubernur, gubernur, ya bahkan kemudian anggota DPR itu kemudian turun semua sehingga akhirnya Bu Guru tadi ya diancam dinonaktifkan. Tapi kemudian desaan netizen yang luar biasa itu kemudian ternyata bisa didamaikan di meja makan. Tapi sudah kadung beritanya itu bergulir luar biasa sekali. Sampai kemudian ya terkuak di belakang SMA Cimarga tadi itu ternyata kemudian banyak sekali ekosistem lingkungan yang rusak karena apa? Tambang. Paham ya? Di sekitar itu ketika kemudian ya kerusakannya masif sekali. Bukan kerusakan SDM saja, tapi juga kerusakan SDA, sumber daya anak. Bahkan kemudian murid yang 638-an itu kemudian mogok bareng nggak mau sekolah, ya, ancaman seperti tadi itu hanya ancaman untuk membela koncone sing udut. Coba kalau orang itu udut atau merokok di lingkungan kayak sekolah, ya puskesmas atau tempat-tempat yang lain, itu kan kalau menjadi delik aduan diajukan ke pengadilan, dendanya itu gur 50 juta loh. Kalau nempiling, ya, kalau kemudian kekerasan hanya tipiring saja, yaitu adalah pidana yang ringan, yaitu kadang-kadang ya dendanya lebih murah. Ya, jadi lebih berat rokok daripada tamparan. Jadi ma'asyiral muslimin, akhirnya apa? Ya kekuatan netizen itu luar biasa. Ya, sampai-sampai kemudian ada narasi yang berkaitan dengan hoaking ya kepada Pondok Pesantren Lirboyo ya, yang itu kemudian membuat gonjang-ganjing dunia pesantren. Ini menjelang ya hari santri. Ya, tiba-tiba enek regedekan dan seperti itu. Dan Trans TV ya itu miliknya Khairul Tanjung sebenarnya. Yang juga konon kabarnya Islamnya juga bagus. Ini akan membuat ya semacam apa? Dalam Islam namanya fenomena at-tanaqudhat. At-tanaqudhat itu apa? Fenomena kontradiksi. Ya, perbenturan kalau kemudian tidak ada jalan keluar akan membuat umat itu menjadi bingung. Jalan tengahnya bagaimana? Yaitu kita berpegang pada Quran dan Sunnah. Selesai. Ya, Sunnah itu adalah safinatun Nuh. Sunnah itu adalah safinah, kapalnya Nabi Nuh. Wa man raqiba najah. Barang siapa yang kemudian ikut kapal tadi mesti selamat. Wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkan kapal tadi qad gharib, pasti dia akan tenggelam. Jadi ma'asyiral muslimin, ya penyelamat daripada hayah manusia itu adalah sunnah tadi. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan ya bahwa Quran itu adalah ya khabaro, ya bahwa Quran itu adalah merupakan khabaro maqablakum, yaitu adalah khobar dari umat-umat yang terdahulu. Wa naba'a mangqablakum, dan dia nabak atau berita besar yang berkaitan dengan umat-umat yang akan datang. Wa huwa hablul matin, maka sesungguhnya Quran itu adalah hablun yang matin, yaitu adalah tali yang kokoh. Tali yang apa? Untuk menyelamatkan manusia, ma'asyiral muslimin. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, yaitu kita berpegang teguh dengan tali Allah, itu menurut tafsir Ibnu Katsir, yaitu adalah ya hablul matin itu adalah Al-Qur'an. Maka klop dengan apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib, sama dengan yang diartikan oleh Ibnu Katsir bahwa Quran itu adalah tali yang kokoh yang bisa menyelamatkan manusia. Tapi menjelang akhir zaman la yabqa ila rasmuh, yang tinggal hanya sekedar ya tulisannya saja, sehingga kezaliman itu merajalela di mana-mana. Jangan mungkin membaca berita di Cina ya. Di Cina itu ada ya seorang artis agensi yang kemudian meninggal disiksa dengan brutal sekali. Namanya Yu Menlong.
Sebelumnya ada seorang biksu dari Shaolin yang dia itu lurus, kuat, jujur, orangnya baik. Tiba-tiba kecelakaan, kemudian diketahui ya ternyata jantungnya sudah hilang. Kemudian berkembang rumor ternyata para petinggi ya daripada ya, negara China itu kemudian mengambil jantung itu konon kabarnya untuk ditransplantasikan bagi para pejabat supaya umurnya panjang. Ya, kita tahu ya, dewa transplantasi itu ada di China. Yang korbannya siapa? Kui Feng tadi, seorang biksu, jujur, bagus, ganteng, ya orangnya lurus, ya kemudian punya ideologi ya yang ya berketuhanan yang baik dan sebagainya. Itu sudah diambil jantungnya untuk diberikan. Itu beberapa pemimpin ya kayak Xi Jinping, ya kemudian juga Kim Jong Un, dan kemudian juga Presiden Rusia Putin itu kemudian sering membicarakan ya opo supaya awak dhewe umure panjang. Salah satunya apa? Mengganti organ di dalam tubuh mereka. Karena itu kemarin di Indonesia di Lampung itu sebuah kontainer itu dicegat ternyata berisi bertonton organ manusia. Jadi ma'asyiral muslim ini karena apa? Kezaliman. Kezaliman itu adalah zalim kepada orang lain karena apa? Tidak mempunyai aturan. Karena itu Islam datang dalam rangka apa? Memberikan hidayah pada manusia supaya mereka mempunyai akhlakul karimah. Kenapa ditanamkan tauhid? Supaya mereka itu bisa beriman. Tauhid kan ifradullah bil ibadah, yaitu mengifradkan atau mengisahkan Allah dalam setiap peribadatan. Kalau mereka sudah bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala, pasti dalam hatinya akan keluar yang namanya ikhlas. Ikhlas itu apa? Yaitu adalah ya tajrid qasdu taqarrub ilallahi azza wa jalla an jami'is syawaib. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah tajrid, membersihkan, qasdu taqarrub ilallah. Qasdun itu sebenarnya adalah di bahasa Jawa menjadi kasdu itu loh. Itu bahasa Arab itu sebenarnya. Kasdu kawula sebatas pengantin kekalih saged dados ya keluarga ingkang sakinah. Kasdu itu sebenarnya qasdun. Qasdu taqarrub ilallahi azza wa jalla, supaya mereka mempunyai kasdu atau mempunyai niat ya dekat akrab dengan Allah Subhanahu wa taala, anjami isyawaib, dengan menghilangkan seluruh anasir buruk yang ada di dalam jiwa atau hati mereka. Baru kemudian mereka mendapatkan keikhlasan. Tauhid melahirkan ikhlas, ikhlas menghasilkan iqbalul amal, yaitu amal itu diterima oleh Allah. Imam Syafi'i kan mensyaratkan diterimanya amal itu karena dua. Yang pertama adalah al-amalu ikhlasulillah, yaitu amal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Mutaba'ah, yaitu kemudian ikut kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selama dua ini dipenuhi, amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu perlu yang namanya ilmu. Ilmu itu perlu yang namanya nyantri. Nyantri itu perlu yang namanya guru. Guru itu perlu yang namanya ya murid. Jadi murid guru itu adalah sesuatu yang harus menjadi lingkaran utama. Karena itu kenapa? Ya, di dalam hadis itu dikatakan kun aliman, jadilah kamu pengajar. Au muta'aliman, atau kemudian menjadi santri atau orang yang belajar ilmu, jadi guru atau menjadi santri. Au mustami'an, kalau nggak bisa jadi guru atau santri, ya rungokno tok ae. Tapi nek awakmu gak iso ngrungokne, ya kun muhibban, jadilah pecinta ilmu. Wala takun khamisan, jangan menjadi yang kelima. Yang kelima apa? Ya ora jadi guru, ya ora jadi santri, ya kemudian ora tahu ngrungokne, ya ora seneng kepada ilmu, fatuhlik, sungguh kamu akan hancur. Karena itu ma'asyiral muslimin, kehancuran yang terjadi karena apa? Jauh dari ilmu.
Dulu komunis itu menghancurkan Islam dengan cara bagaimana? Menghancurkan tokoh-tokohnya dulu. Bahkan ada kemudian slogan itu Kiai Ndulila. Ayo, Kiai Gundul anune galak. Ya, itu sampai kemudian ya, syukur yang dijadikan bahan untuk mendiskreditkan para ulama. Ketika mereka benci pada ulama, ya kemudian salah satu tokoh PKI itu kemudian mensosialisasikan program yaitu hancurkan 7 setan desa. Ada priayi, ada rentenir, ada tukang tanah dan sebagainya. Yang terakhir siapa? Kiai. Ya, termasuk 7 setan desa. Artinya apa? Yaitu memberikan stigma atau label yang tidak bagus ya kepada tokoh daripada umat Islam. Dan sekarang terjadi kan begitu. Pertama apa? Dibenturkan antara Wali Songo dengan Mbak Alawi. Iya apa enggak? Hanya gara-gara kemudian nguwai ya daripada nafsabnya Ubaidillah. Nah, Ubaidillah itu punya anak Alawi. Ya Alawi itu ya katanya enggak ada. Karena Ahmad Al-Muhajir pindah dari Basrah kemudian ke Yaman itu punya Ubaidillah. Ubaidillah anaknya cuma 3, Abdullah, ya Ahmad dan Ali. Tidak ada yang namanya Alwi. Dari Alwi itu kemudian menjadi Ba'alawi, yaitu keluarga Alwi tadi. Ya, ini kemudian diudik-udik ya, oleh orang-orang yang kemudian menamakan dirinya pejuang Wali Songo Indonesia Laskar Fisabilillah. Ya, atau PWILS. Dan itu kemudian ketika ada seorang Mbah Yai yang kemudian ngaji dari kalangan NU sendiri, ketika ngaji itu kemudian menyinggung masalah ini langsung suruh ngeduk nih. Jadi orang-orang PWI itu ngeduk Kiai NU. Ini kira-kira persis seperti 60-an apa enggak? Persis 11-12. Iya apa enggak? Ini sudah mulai muncul di kalangan kita berusaha untuk ya menggesek, mengkonflikkan di antara kaum muslimin dengan apa? Memberikan wajah yang buruk. Dia keturunan Nabi atau bukan urusan kita kan? Karena Kanjeng Nabi kan pernah mengatakan, "Man bata'a amaluhu lam yusrik nasabahu." Barang siapa yang lambat amalnya, enggak bisa dipercepat dengan nasabnya. Iya enggak? Man bata'a amaluhu, barang siapa yang kemudian lambat di dalam beramal, lam yusrik nasabahu, tidak akan bisa dicepatkan oleh nasabnya. Nasabe ya keturunan daripada Kanjeng Nabi sekalipun kalau dia amalnya yang lambat ya tidak akan bisa nyelip orang yang amalnya lebih banyak. Kalau kita kembalikan pada Quran dan Sunnah sudah khalas, selesai. Tapi ke orang kan tidak mau kan dikembalikan seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Senang berkonflik. Ya. Coba jenengan bisa melihat ya. Tahun 1901 Islam itu sudah kokoh berdiri. Dengan apa? Didirikan Syarikat Dagang Islam oleh Kiai Samanhudi ya, dari Lawean. Bukan Kiai Samanhudi dari Blitar loh ya. Ya, Kiai Samanhudi ya dari Lawean Solo ya. Itu mendirikan SDI, Serikat Dagang Islam. Nanti 1905 itu kemudian didirikan Serikat Islam. Serikat Dagang Islam kan hanya untuk para tujar itu para pedagang. Dan itu ternyata enggak cukup untuk dakwah Islam. Diluaskan lagi untuk priayi, rakyat kecil, orang-orang yang kemudian mempunyai akses di Pamong Praja dan sebagainya, diperluas lagi menjadi Syarikat Islam. Ketika dipindahkan pusatnya di Surabaya, dengan kemudian ya komandannya itu Hos Cokro Aminoto, maka kemudian berkembang dahsyat luar biasa. Sehingga pada waktu majalah Jawa Hiswara di Solo ini kemudian menulis artikel bahwa Kanjeng Nabi suka Homer. Kanjeng Nabi suka Homer. Itu langsung ya direspon oleh anggota Syarikat Islam yang ada di Surabaya, langsung demo besar-besaran sejak dari lapangan Bungkul sampai Kebon Rojo, daerah Menur itu ya. Ya, itu daerah RSC itu banyak sekali manusia, dihitung jumlahnya hampir 30.000 siap long march dari Surabaya ke Solo. Kira-kira zaman dulu ada HP apa enggak Pak?
Ya apa cara ngumpulnya wong 30.000 itu ya, tidak lapangan bungkul Al-Falah Masjid Al-Falah itu sampai kemudian Kebon Rojo. Dan mereka siap untuk jalan dari Surabaya ke Solo. Itu tahun 1918. Kira-kira mbah jenengan wis lahir apa urung? Mbah lho ya. Ya, mbah saja belum lahir. Ya, itu sudah ada orang sekian banyak. Dulu ketua Sarekat Islam Blitar itu Mbah Yai Bukhari. Jangan kenal Mbah Yai Bukhari? Itu pendiri Bapak Mbah Yai Habib Jatinom. Ya, Buyutim Gus Jaka yang di Jatinom itu ya. Ya, itu Mbah Yai Bukhari ya. Pada waktu itu menjadi ketua Sarekat Islam itu datang juga ke Surabaya. Bayangkan orang dulu ya ketika mereka itu cuma naik aksesnya kereta api. Budale saka ndi? Saka Gebang kene Pak. Jadi Pak Karno dulu kalau pulang dari Jakarta itu turunnya di Gebang, kemudian jalan ya ke rumah beliau di Buwardoyo itu jalan kaki. Sambil menyapa rakyat ya. Jadi ini loh ini termasuk heritage. Heritage itu peninggalan yang luar biasa. Saya mau jadi dodolan rujak malah. Ya, untuk jual cuimi gitu ya. Itu bersejarah sekali itu dulu. Dulu 10 November Rumah Sakit Madiwaloyo itu belum di situ, belum di situ. Coba Madiwaloyo dulu di mana? Ya, Madiwaloyo ini lah panti itu. Mardi apa ini? Ya, Mardi Utama panti yang untuk anak-anak itu loh. Dekatnya Traffic Light Kidule. Ya, situ ya Kidule ya. Ya, panti karya. Ya, kok kayaknya Gunung Gebang ya ini panti karya dulu ya dari 10 November itu kemudian banyak ya pejuang itu yang terluka itu dibawa ke Blitar tahun 45 itu kemudian mereka langsung masuk di rumah sakit di panti karya itu rumah sakit dulu. Karena itu ma'asyiral muslimin inilah yang kemudian ya ketika Islam itu berjaya tapi kemudian 1920 setelah kejadian tadi ya kejadian di mana kemudian demo besar-besaran untuk menuntut supaya pamflet daripada Jawa Iswara itu kemudian dipenjarakan akhirnya Belanda itu takut juga wong 30.000 mau long march kan geger ya zaman dulu akhirnya kemudian ya pamfletnya itu ditangkap sehingga akhirnya tidak jadi demo kan ya sehingga dengan begitu tapi 1920 2 tahun saja Serikat Islam itu pecah. Satu Serikat Islam Hijau Surabaya kemudian pecah menjadi Serikat Islam Merah di Semarang. Siapa yang memecah? Semaun. Semaun itu siapa? Muridnya Hostoko Aminoto. Semaun itu siapa? Yaitu adalah ya kepala buruh ya kereta api seluruh Indonesia yang pusatnya ada di Semarang. Dan itu kemudian menggerakkan massa sehingga akhirnya SI itu pecah menjadi 2, SI merah dan SI hijau. SI hijau tetap berada jalur Islam, SI merah berubah menjadi PKH, Partai Komunis Hindia Belanda. Ya nanti setelah ada kata Indonesia 1928 lewat Sumpah Pemuda itu kemudian baru ya PKH diubah menjadi PKI. Jadi ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian Islam itu baru saja naik menjadi primadona masyarakat, tiba-tiba pecah menjadi 2. Artinya apa? Gampang terjadi perpecahan. Karena apa? Tidak berpegang pada Quran dan Sunnah. Jadi dari tauhid itu berubah menjadi ilhad. Ilhad itu apa? Ateis. Karena itu golongan ateis dalam bahasa Arabnya namanya ilhadiyah. Ilhadiyah. Ya, karena itu ketika kemudian mereka berubah karena apa? Tidak bertauhid lagi, tidak percaya pada Tuhan dan menganggap agama sebagai candu, maka ujung-ujungnya apa? Mereka melakukan pemberontakan 1926. Sehingga akhirnya ketika kemudian terjadi pemberontakan,
Maka Semaun, Darsono, Alimin, Muso itu kemudian lari ke Soviet semua. Tapi mereka masih meninggalkan jejak-jejak daripada komunisme itu di kalangan para pengikutnya. Nanti meledak lagi 1948 dengan adanya Afer Madiun. Jadi Muso itu sejak 1926 sampai 1948 dia berada di Soviet. Karena dia menganut yang namanya ya komunis aliran Leninisme. Leninisme itu adalah menghalalkan segala cara dan menggunakan militeristik ya untuk kemudian mengangkat supaya terjadi negara komunis. Jadi ma'asyiral muslimin, pentingnya kita berpegang pada Quran dan Sunnah supaya apa? Tidak gampang terpengaruh. Coba jenengan hanya gara-gara mereka itu cara bertauhidnya itu, cara belajarnya itu berbeda, membuat mereka terpecah belah. Dulu sebelum tahun 80-an, Muhammadiyah maupun NU itu kalau belajar akidah itu sama. Pakai apa? Asy'ari, Maturidi. Coba tanya orang Muhammadiyah yang lawas ya. Itu kalau mereka itu belajar tauhid dulu juga sama, 20 sifat wajib yang harus diimani. Allah wujud qidam baqa mukhalawatul lil hawa disi qiyamu binafsihi wahdaniyah wahdah iradah ilmu hayat dan sebagainya itu ya sampai 20 sifat itu mereka hafal semua. Tapi tahun 1980 datang beberapa mahasiswa yang ya belajar dari Saudi yang kemudian memperkenalkan cara mengenal Allah itu dengan 3 metode, yaitu bagaimana ya Allah itu punya sifat rububiyah, sifat uluhiyah dan sifat asma wa sifat. Itu tahun 80-an. Sehingga kemudian di kalangan NU itu karena punya basis pesantren enggak berubah, tetap Allah wujud kita mbak itu ya. Sedangkan beberapa aliran modern ya, yang kemudian berusaha untuk mengedepankan Islam berkemajuan, maka mereka mengadop ini Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, ya, Jami'atul Khair yang nanti menjadi Al-Irsyad. Ya, maka mereka itu kemudian mengadop untuk kemudian mempelajari tauhid itu dengan menggunakan ya metode rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Zaman sekarang dua metode ini dibenturkan. Sedangkan perbedaan tolabul ilmi atau mutolaah yang berkaitan dengan akidah ya itu adalah sesuatu yang mubah, boleh-boleh saja. Ya, tidak patok bangkrong seperti tadi kan. Jadi kemudian dijadikan, oh ini rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat itu kan telu, berarti trinitas. Ya, dihubungkan dengan tetangga sebelah. Ya, akhirnya apa? Di medsos itu tidak berhenti-berhenti. Ya fitnahnya. Karena apa? Cara mengenal Allah, thorik ila ma'rifatillah, thorik ila tauhidillah, itu mempunyai metode yang mukhtalifah, yang berbeda-beda. Dan itu menimbulkan apa? Kesenjangan yang luar biasa. Karena apa? Mereka tidak belajar. Al-hayah mikhrab fisolah. Hakikat hidup itu adalah ya perjalanan panjang di dalam sejadah itu loh. Jadi kalau jenengan itu pengen menjadi entitas manusia yang menjadi abid atau hamba Allah Subhanahu wa taala, maka jenengan sebenarnya ketika Allahu Akbar itu sedang dibandingkan dengan alam semesta. Allah itu luar biasa besarnya. Tata surya kita menurut Kanjeng Nabi itu seperti gelang yang manik-maniknya dicopot oleh Rasulullah, dilemparkan di padang pasir. Ya, bumi antum itu seperti itu. Sedangkan pasir semuanya itu adalah alam semesta. Kira-kira dibandingkan manik-manik ya tasbih itu dengan seluruh alam semesta, ya kira-kira apa bandingannya? Kan kecil sekali. Ma'asyiral muslim. Jadi kalau orang Allahu Akbar itu mengajarkan orang itu supaya andap asor. Wala tamsi fil ardi marohan. Jangan kamu berjalan di muka bumi itu dengan arogan. Ya marohan itu adalah arogan. Ya. Kalau kemudian kita berjalan, kita senantiasa dengan tawadhu. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu di hadapan manusia, maka Allah akan mengangkat derajatnya.
Tapi kalau orang arogan mesti dijatuhkan. Apa kata membuat kapal Titanic? Bahkan kapal ini, ya, the God, Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan. Kira-kira Titanic itu tenggelam apa enggak dalam pelayaran pertama? Karena kata-kata dari pembuatnya itu kemudian menantang Allah Subhanahu wa taala untuk meyakinkan seluruh penumpang bahwa kapal ini benar-benar safe, bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan. Cuma 1 hari berlayar, nyenggol titik daripada iceberg ya atau bukit ya salju, maka kapal itu kemudian tenggelam. Tapi bukan Leonardo DiCaprio yang kemudian menjadi titik fokus kita ya. Tapi yang menjadi titik fokus kita apa? Yaitu adalah kesombongan. Wala tamsi fil ardi marahan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Maka Allah tidak menyukai orang yang mukhtalin fakhur. Orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini kalau membanggakan diri hasilnya ya benar-benar runtuh. Seorang presiden Brazil dia mengatakan, "Oh, aku menang dengan ya suara yang aku ya, dapatkan sendiri." Maka dia sombong itu pidato berapi-api di hadapan pengikutnya. Delalah berpidato mati. Ya. Jadi Allah itu kemudian mencabut kesombongan seseorang itu dengan sangat mudah sekali. Coba sekarang dulu kita harus mempunyai ya kereta cepat bus ya, Jakarta Bandung. Saya itu bingung bayar utangannya. Iya Pak enggak? Jatuh temponya setelah 179 tahun. Kira-kira KAI kuat mboten nih? Ya. Membayari ya apa itu utang sampai 179 tahun. Ya. Masa yang sangat panjang sekali. Karena itu ma'asyiral muslimin, maka kalau orang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, Pak insya Allah dia pasti akan selamat. Karena menjelang akhir zaman itu, ya, yang paling ditakuti manusia itu Dajjal. Tapi Rasulullah mengatakan ada yang lebih dahsyat daripada Dajjal. Tapi orang nggak duwe wedi blas. Apa yang lebih dahsyat daripada Dajjal? Riyaun, sirkul khafi, yaitu adalah syirik tersamar. Syirik itu seperti apa? Namlatun sauda, semut hitam, ala sokhrotil aswad, yang merayap di atas batu hitam, fi lailati zuluma, di dalam kegelapan malam. Kira-kira ketok mboten Pak? Ya. Semut cuwili ngangel ketoke malah merambat di batu hitam pada keadaan ya peteng lelimangan. Kira-kira bisa dilihat apa enggak? Sulit. Namanya sirkul khafi. Dan itu adalah riya. Kenapa kok riya lebih dahsyat daripada Dajjal? Karena menghanguskan amal. Kalau kemudian ada Dajjal, kan dalam hadis akhir zaman itu kan para lelaki kan naleni semua ibunya, saudara perempuannya, anak gadisnya, supaya apa? Enggak tergila-gila pada Dajjal. Karena pengikut Dajjal yang paling banyak siapa? Wanita. Tapi kan bisa ditaneni kan? Tapi kalau syirik khafi kira-kira bisa ditaneni apa enggak? Sulit. Kalau menjelang nanti Dajjal datang, ya maka para laki-laki itu bingung untuk menyelamatkan para wanita. Diikat semua saudara perempuannya, ibunya, bae sing wis tuwek ya pengen delok Dajjal ya. Ya. Mbah wedok sampai ditaleni ya. Kemudian anak perempuannya diikat semua, tapi masih bisa dicegah. Dengan cara apa? Mengikat tadi. Tapi kalau kemudian syirik asghar atau syirik kecil atau sirkul khafi tadi itu sangat dahsyat sekali. Sehingga menghanguskan amal tanpa manusia itu curiga atau merasa sama sekali. Hangus semua amalan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'am mansura. Maka ketika mereka dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amalannya seperti debu yang berterbangan, habis semua. Itu lebih dahsyat daripada Dajjal. Karena ketika mendengar akhbar haulad Dajjal, ya berita tentang Dajjal, para sahabat itu mesti ya kasak khusuk.
Oh ya apa ya cara menghadapi ya apa nanti kalau kerusakannya begini, ya apa menyelamatkan iman, ya apa caranya kemudian melindungi keluarga, ya apa cara melindungi masyarakat begitu. Semuanya berdiskusi tentang bahayanya Dajjal. Tapi Rasulullah kemudian menyela. Maukah aku beritahukan pada kamu apa yang lebih dahsyat daripada Dajjal? Ya, maka kemudian dikatakan syirkul asghar atau syirkul khafi, yaitu riya. Dan riya itu ma'asyiral muslimin itu hanya bisa dibungkus ditutupi dengan apa? Ikhlas. Wa bi izzati la ukhyanahum ajma'in. Sungguh iblis itu telah berjanji pada Allah Subhanahu wa taala, fa bi izzati, demi kemuliaanmu ya Allah, la ukhyanahum ajma'in. Aku sesatkan manusia seluruhnya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali dari hamba-hambamu yang mempunyai sifat mukhlas. Kalau mukhlis itu kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang enggak. Ya, kadang-kadang ikhlas kan. Kalau mukhlas itu terus ikhlas. Bedanya antara mukhlis dengan mukhlas. Ya, malah yang paling ikhlas itu siapa? Mukhlas Adiputra, penyanyi zaman dulu. Jadi ma'asyiral muslimin, jadi kalau orang itu kemudian ikhlas karena Allah, takhallusu minas zayatin, takhallus, bisa menghancurkan semua makoid atau kemudian tipu daya setan. Dengan apa? Keikhlasan. Nah sekarang itu keikhlasan sulit. Hampir semua makan saja dipamerkan di medsos. Kan makan Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar, kan berpahala kan? Begitu dipoto, dimasukkan Instagram, orang berkah belas sebenarnya. Karena apa? Niat makannya pun dengan ya riya. Kenapa kalau kita masuk WC, keluar WC, kaki kanan kita yang keluar dulu, kemudian kita membaca apa? Ghufranak. Ya enggak? Demi pengampunanmu ya Allah. Itu beberapa ulama salaf mengatakan bahwa kita membaca ghufranak itu supaya apa? Waktu kita yang berada di dalam WC tadi itu menjadi barokah, menjadi zikir pada Allah Subhanahu wa taala, hayah fi mighrabi as-shalah, supaya tetap di dalam mihrab daripada kita salat kita, maka kita minta pengampunan Allah dari auqatul laghaw, itu tempat-tempat laghaw atau tempat yang tidak berguna. Dan kita minta pengampunan Allah Subhanahu wa taala, ghufranak. Demi aku minta pengampunanmu ya Allah. Itu karena apa? Kita lalai di dalam WC tadi. Nah, di dalam WC saja kita diajari supaya tidak lalai, tapi malah di luar WC lalai kabeh. Karena apa? Itu tadi tidak terbiasa. Jadi hikmah-hikmah seperti itu hanya bisa terjadi kalau kita berilmu. Kun mu'aliman ya au muta'aliman au musta'iman au muhibban wala takun khamis, jangan menjadi yang kelima, yaitu adalah watuhlik, pasti kamu akan hancur. Dan kita mengajarkan apa? Quran dan sunnah. Khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu adalah yang mempelajari Quran dan kemudian mengamalkan pada manusia. Wa kunu rabbaniyina bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadi menjadi orang robbani atau orang robbaniyin atau orang yang merupakan entitas daripada ketuhanan, yaitu kalau orang itu senantiasa mempelajari kitab Al-Quran dan kemudian mengajarkan pada orang lain. Jadi wasoya Kanjeng Nabi supaya kita iltizam pada kitab dan sunnah, supaya manusia itu ya tidak sesat. Yahdi lillati hiya aqwam. Jadi adalah Quran itu menunjukkan pada manusia jalan yang paling akwam. Akwam itu yang paling lurus. Sehingga seluruh rangkaian hidup kita itu bukan jam'u ayyam. Manusia itu kan hayatnya atau hidupnya kan cuma mengumpulkan hari-hari saja. Hari Senin, ini dan sebagainya berlalu. Hari Selasa, ya kita kegiatan ini itu dan sebagainya. Morowis Arbi'a, Rabu kita ini Kemis ya tiba-tiba bar kerja wis maghrib ya, tiba-tiba kita sudah ngaji seperti ini lagi.
Nanti Sabtu ya, tiba-tiba kemudian kita weekend dengan keluarga dan sebagainya sampai Minggu, engko Senin wis kerja lagi. Ngono wae bendino. Ya apa ndak? Sehingga hidup itu kemudian berlalu hanya menjadi jampul ayam, kumpulan hari-hari saja. Ya, bukan mihrab ya fi sujud, bukan mihrab fi rukuk, bukan mihrab fi shalah, bukan mihrab fi takbiratul ikram. Sehingga hampir semua rangkaiannya itu penuh dengan acara-acara yang ternyata bukan dekat pada Allah, malah menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Coba di framing dalam media massa, ayo cah, ini supaya healing, healing, healing. Coba kalau jenengan healing itu kan berarti kan dharma wisata tuh. Rekreasi cuma di pantai atau di gunung. Orang di gunung pengen di pantai. Kalau sudah di pantai pengen yang gunung. Ya kalau sudah di pantai ya pengen ikan bakar, butuh dirasain bakno pahit ngene kok enak yang gunung ya. Iso layeh-layeh ya, kopi, makan anget-anget dan sebagainya. Jadi menungso ngewuh nih ya. Mau kemana saja itu ya, nanti kalau sudah sampai ya itu ternyata ya begitu-begitu saja. Sedangkan nikmatan yang paling hakiki yaitu apa? Ubudiyah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita niatkan ibadah selesai semua. Coba bayangkan ya, saya kan sering ngisi di KUA untuk para catin itu ya, para apa itu calon pengantin itu loh. Ketika saya tanya, "Loh, umurnya sampean berapa?" Rata-rata yang nikah sekarang di atas 30 semua, Pak. Ya makna mbah-mbah kita yang ya umur 13 wis rabi ya. Ya benda. Ya umur 15 ya umur dulu rabi itu biasa. Lho golek mangan saka ndi wis pokoke budal yang sawah mulih kemudian ya rezeki mesti ya enek dhewe kan begitu kan dulu. Ya ndak terlalu susah gitu. Sekarang kan kudu ngenteni duwe mobil. Nek wis duwe mobil ya pengen di-upgrade ya menjadi Lamborghini wis suwen. Ya. Sedang umurnya wis 40, kalau usia di atas 40, hatta arba'ina sana sampai umur 40 itu orang duwe doyo apa-apa wisan. Semua kekuatan itu sudah menurun semua. Tapi anehnya manusia umur 40 tahun semua potensi dari seks sampai kemudian fisik sudah menurun. Tapi biasanya wayuhnya itu umur itu. Ya kan laki-laki wayuh kan umur 40 kan. Ya, katanya apa? Sedang puber kedua. Tapi ketika kemudian diteliti oleh para ahli, ternyata umur 40 itu ketika potensi seksnya berkurang, maka dia pengen tantangan yang lain. Jadi aslinya ditantang beneran ya. Jadi ya kelepek-lepek ya. Tapi manusia itu pengen mengangkat harga dirinya kan. Ya, ujung-ujungnya apa? Itu tadi. Jadi omdo saja. Alias omong doang. Ya karena itu ikhwan fillah, azakumullah wa iyyakum, maka kalau orang itu kemudian pengen mendapatkan keikhlasan, bisa takhallus anis sayatin, takhallus anil iblis, maka dia harus kemudian memperkuat tauhid. Tauhid itu hanya kemudian bisa menjadi kuat kalau kemudian dia harus dipandu dengan sunnah. Dan sunnah itu kalau kemudian kita lakoni semuanya ngeplak pada kanjeng Nabi, sahabat. Kalau sahabat sudah tidak nutut kemudian tabiin tidak nutut dengan tabiin atau imam mazahib, aimatul mazahib, sudah itu banyak sekali hasanah ilmunya. Khairul qurun qarni, sumal ladina yalunahum. Sebaik-baiknya kurun zaman Nabi, kurun tabiin dan kurun tabiin. Itu yang kita ikuti selesai. Semua hasanah ilmu dari perpajakan ya yang diwakili oleh Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, sampai kemudian berkaitan dengan tata niaga, ya, kemudian tata pemerintahan, semuanya sudah diwedar habis oleh para imam mazhab. Tinggal bagaimana kita ngoncei dan menerapkan ya apa yang bisa kita lakukan, mastata'tum, semampu kita, cuma itu saja. Sedangkan kalau ada perbedaan bisa didudukkan di satu majelis. Tapi sekarang ini repot. Coba yang ekstrim itu ya ada sholawat koplo. Ya apa mengkompromikan dengan sholawat yang syar'i. Ya, koplo itu dengan kejang-kejang gitu lah.
Tambahi dengan nari-nari atau tari jari begitu. Ya, kelihatannya asik ma'asyiral muslimin, tapi ternyata kemudian ya itba'nya pada Kanjeng Nabi, mahabbahnya kepada Rasul, ya kemudian taatnya pada Rasulullah SAW dan menjadikan beliau menjadi kuduwatan yang agung atau kuduah atau uswah hasanah menjadi semakin jauh. Ini cik wasoya pertama ya. Wasoya tadi ada 5. Ya, ternyata menjelang akhir zaman ini ya untuk hanya berpegang pada Quran dan Sunnah menghindari banyak konflik ternyata agak sulit juga. Karena nanti kalau benci pada Ba'alawi, ujungnya benci pada Islam. Benci pada imigran, ujung-ujungnya benci pada Islam. Benci kepada ya, apalagi kemarin seperti Al-Ghazali jatuh, benci kepada pondok pesantren, ujung-ujungnya benci pada Islam. Benci kepada kiai, ujungnya benci pada Islam. Siapa yang mempunyai trik seperti itu? Pemain lawas sebenarnya. Dan kita harus benar-benar bisa waspada dalam rangka untuk bisa mengantisipasi. Caranya bagaimana? Ya kita rejak nih semua majelis ilmu, wis rasa gegeran masjid siji dengan masjid yang lain. Semangatnya apa? Fastabiqul khairat. Saling berlomba-lomba di dalam kebajikan. Insyaallah kita mendapatkan hayatan thayyiban atau hidup yang thayyibah bidini wa dunya badal akhirat. Mungkin ada yang bertanyakan? Ikhwanillah. Kayaknya sudah masuk ya. Jadi iqra'ul Quran, bacalah Quran. Wa innahu ya'ti yaumal qiyamati safihan li ashabi. Bacalah Quran karena Quran itu akan menjadi penolongmu pada hari kiamat. Jadi mau cotoknya sudah menjadi penolong pada hari kiamat. Bahkan di dalam figurannya Gus Baha itu, kalau jenengan sowan di Gus Baha, itu ada tulisan man saghallathu an dzikri, barang siapa yang mensibukkan dirinya dengan Al-Qur'an, maka semua permohonannya, semua doanya dikabulkan oleh Allah tanpa dia berdoa untuk minta yang lebih spesifik daripada itu. Jadi kita tidak doa pun angan-angan kita akan dikabulkan oleh Allah kalau kita menyibukkan diri kita dengan Quran. Sedangkan Quran sendiri itu menjadi wa nunazzilu minal Quran ya huda wa sifa'u lil mu'minin. Maka Quran diturunkan menjadi sifat atau obat bagi orang-orang yang mukmin. Jadi di UI itu ya Fakultas Psikologi itu kemudian melakukan penelitian, ketika orang itu kemudian baca Quran, ternyata kemudian tensinya itu turun, Pak. Kalau hipertensi menurut para dokter, kalau ditanya, Pak, belum ngunjuk Pak sampai kapan? Ya seumur hidup. Ya pada obat hipertensi kan seumur hidup kan? Tapi dalam Al-Quran, nek kulino maca Quran, kira-kira butuh untuk obat seumur hidup apa enggak? Ya tidak lah. Mungkin obatan. Karena dalam konsep Barat itu tidak ada yang namanya tawakal. Semuanya diukur dengan materi. Kalau dengan materi kira-kira ya bisa nyocoki dengan suasana zaman atau enggak? Sulit. Coba sekarang orang banyak budrek kan. Ya, ndelok TV kan budrek, ndelok TV Trans 7, ya ngelek-enek kiai ben ndelok media massa aku kabeh welek kabeh. Aku lagi membuka HP sing metu ya Mbak Sahara Mbak Kiai Mim. Berarti kalau kemudian buka lagi di sini perang Palestina Mbak Israel, orang mari-mari semuanya. Semuanya serba konflik, iya benda. Itu kalau masuk di dalam mindset kita, ujung-ujungnya apa? Ya kita tuh konflik terus. Sedangkan Islam itu agama salam, agama perdamaian. Begitu kita membaca Al-Quran, maka yang ada cuma peace. Tapi bukan one piece loh ya. Nggak boleh kan mengibarkan bendera one piece. Jadi peace itu adalah bagaimana bisa kita itu damai ya dengan segala suasana. Ya, sehingga Hamas itu meskipun ya dia dirugikan dalam perjanjian tadi, dia tetap berdamai dengan Israel. Karena apa? Ya nyadari kalau rakyat Gaza sudah membersamai Hamas itu hampir 2 tahun lebih dalam rangka apa? Supaya mereka bisa mempertahankan tanah airnya. Meskipun perjanjian itu berat sebelah, tapi tetap diiyani. Karena apa? Lebih ngebotnya kepada rakyat Gaza.
Ya, itu baru ada solusi. Tapi yang lain-lainnya kan semuanya konflik semua ya. Ya, konflik Raja Empat, oh konflik ya, ya apa rahasia mobil Sumut nggak boleh masuk ke Aceh, Aceh nggak boleh masuk ke Sumut. Iki ya apa? Iki orang mari-mari terus enek termul macam-macam. Oh, orang mari-mari semua. Dan itu membuat orang menjadi sumpah. Akhirnya apa? Ya sakit. Nah sakit itu bisa kemudian bisa disembuhkan dengan apa? Al-Quran. Karena Al-Quran semuanya kan solusi kan. Yusuf yang dikuyo-kuyo, nanti akhir pada surah Yusuf apa? Dia diangkat menjadi raja. Nabi Ayub yang sakit hampir 18 tahun. Ya Rabbi ani masaniyatur wa anta arhamur rahimin. Dan doa itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini solusinya semua. Al-Qur'anu ya huwal ilaj. Quran itu adalah ilaj, yaitu terapi. Karena kalau dibaca itu terapi semua. Seorang ibu tunggal kayak Maryam itu pun kemudian ketika tidak punya apa-apa, wahusi ilaiki, kemudian gerakkanlah kakimu, maka Allah akan membuatkan sungai di bawah kakimu. Bahkan kemudian ya, tendanglah pokok kurma tadi supaya apa? Rutoban jania. Rutop itu kemudian jatuh untuk dimakan, untuk menguatkan kandungan dan bayinya yang baru dilahirkan. Ibu tunggal pun juga ada solusinya dalam Al-Quran. Orang duwe sapa-sapa, tidak ada bidan. Kan sekarang itu kan program pemerintah apa? Persalinan dengan menggunakan tenaga nakes kan gitu ya. Kira-kira Maryam enak tenaga nakes ya apa enggak? Lahirnya dewe, hamil pada usia 13 tahun. Kalau anak kita 13 tahun umur berapa, kelas berapa itu? Kan satu SMP. Bahkan sing dongkol SD ya 13 tahun. Ya. Itu kemudian harus melahirkan sendiri. Ditunggui oleh malaikat Jibril itu di tempat yang rendah sambil dipandu supaya apa? Supaya bisa melahirkan dengan baik. Sing mandu malaikat. Akhirnya apa? Quran itu ada solusi. Tapi kalau dunia nyata kan tidak ada solusi kan? Semuanya serba mengambang. Lah mengambang itu menimbulkan sakit. Zikrullah sifaun. Ingat pada Allah itu obat. Zikrunas daun. Kalau kita ingat manusia, ya sakit badan dan hati kita. Coba jenengan delok menungso sing jenengan pegel, mak semerpet gitu kan langsung liang-liang, langsung vertigo to sampe. Delok wong sing dipegeli itu lho. Ya pada mesti utang gua ayane nek luwiwat pedhata pedhite utang iki akeh ora bayar 5 tahun. Delok mak semerpet tuwensinya puskesmas naik 300. Ya karena apa? Pegel. Jadi hidupnya kalau disadani pegel tok repot. Nek wong Jawa ini pegel nyambel sing pedes mangane itu sambil pedong telap malah turun. Karena apa? Ya, cangkemnya wis nyonyor ambek ambek lomboke tadi sehingga akhirnya kemudian tensinya menjadi turun tadi. Saya kira begitu akhirnya sudah masuk Isya. Moga-moga barokah. Aku qouli hada wastaghfirullahaladzim li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.